Kita nikmati atau kita rasakan bagaimana nikmatnya tumis genjer. Ya, ini adalah tumis genjer dan bisa kita coba ya. Mengandung selera makan ya. Kalau melihat sayuran seperti ini maka selera akan bertambah. Ya, ini adalah genjer. Tumis genjer ya di sebagai lauk untuk makan nasi, untuk sarapan. Oke sahabatku semuanya, sampailah kepada memasak genjer. Bagaimana cara memasak genjer? Mari kita perhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah bahannya. Bahannya adalah genjer itu sendiri. Genjer ini didapat dari sawah, dari panen sendiri ya, yang kemarin kita petik. Kemudian ini adalah cabai, kemudian bawang merah, bawang putih, garam dan penyedap ya. Mari kita saksikan dari langkah-langkah. Yang pertama adalah memetik genjer ya. Cara memetik genjer cukup mudah, cukup dipotong-potong dengan tangan saja ya, seperti ini. Genjer ini termasuk tanaman liar yang tidak ditanam, tumbuh dengan sendirinya, terutama setelah panen. Itu di bekas-bekas panen itu akan banyak tumbuh genjer. Nah, genjer ini kalau dimasak cukup nyaman. Dan bisa juga kalau di jumlahnya banyak bisa juga dijual. Ya, dijual juga laku. Nah, jadi genjer ini banyak manfaatnya. Ya, di samping bisa juga dijual, juga untuk dimasak. Ini nilai gizinya cukup tinggi. Ada dua jenis yang dimasak. Yang pertama adalah bunganya yang berbunga. Seperti mana Mak yang berbunga? Nah, yang berbunga ya ini nyaman sekali nanti kalau sudah masak. Kemudian yang kedua adalah ujungnya. Nah, yang ujungnya, yang mudanya ya, daun muda. Ya, daun muda. Kemudian yang bunganya yang masih muda, ya itu juga yang dikonsumsi atau yang dimasak. Nah, ini jadi cukup mudah cara memetiknya, cara memotongnya cukup dengan tangan saja. Itu terdiri dari bunga muda dan daun yang muda ya, itu yang dimasak. Nah, itu adalah daun yang muda. Nah, itu nyaman sekali nanti kalau dimasak. Dan ingat ya bahwa genjer ini kalau bagi petani itu tidak perlu menanam, biasanya tumbuh dengan sendirinya dan kita tinggal manen saja ya. Biasanya musim genjer itu kalau habis panen padi, kemudian akan banyak tumbuh genjer. Ya. Selanjutnya bawang merah dan bawang putih diiris-iris ya.
dipotong-potong atau diiris-iris bawang merah, bawang putih. Semuanya diiris-iris. Kemudian bawang merah dan bawang putih. Nah, ini adalah langkah-langkah memasak genjer cukup sederhana, ya. Kemudian lomboknya, ya, lombok merah diiris miring biasanya. Ya. Ini lomboknya, lombok merah supaya kelihatan menarik dan rasanya tambah nyaman. Iya. Iris lombok dulu sampai selesai. Kebetulan hari ini adalah hari libur, hari Minggu. Kegiatan konten kita adalah memasak. Jadi nanti setiap hari Minggu pagi kita mengkonten masak, dan hari-hari yang lain adalah konten sawah. Nah, kebetulan hari ini hari Minggu kita membuat konten masak, yaitu memasak genjer. Masak genjer nanti ditumis atau dioseng-oseng. Ya, oke, sudah selesai. Ya, kita lihat ini adalah bumbunya yang sudah dipotong-potong. Bawang merah, bawang putih, dan lombok keriting. Kemudian ini adalah genjernya. Nah, genjer ini nanti kita akan masak dengan ditumis. Kemudian juga ini adalah garam dan penyedapnya. Ya, dicuci dulu seperti biasa. Kalau memasak semua harus dalam keadaan yang bersih. Maka genjer dicuci. Nah, genjernya dicuci sampai bersih. Ya. Iya. Ditiris. Ya, 2 kali supaya betul-betul bersih. Dicuci sampai bersih. Ya, memang dalam memasak kebersihan harus selalu dijaga, ya, supaya tidak menimbulkan penyakit. Nah, makanya semua yang sebelum dimasak harus dicuci dengan air bersih, dicuci sampai bersih. Ya. Baik, selanjutnya mau siap untuk memasak. Ya, dinyalakan kompor, kemudian diisi minyak goreng secukupnya. Minyak goreng secukupnya.
Diisi minyak goreng secukupnya, jadi tidak terlalu banyak. Ya, nah kita tunggu sampai mendidih minyaknya. Setelah mendidih minyaknya, nanti kita masukkan bumbunya, bawang merah, bawang putih, dan lombok atau cabai keriting. Ya. Nah, begitu sederhana memasak genjer. Jadi genjer yang termasuk tanaman liar itu yang tidak pernah ditanam tapi banyak sekali manfaatnya. Ya. Genjer ini termasuk jenis sayuran yang banyak proteinnya, yang tumbuh di sawah. Ya, biasanya kalau petani itu tinggal memetik saja, tidak usah menanam. Biasanya akan tumbuh dengan sendirinya, tumbuh sendiri di sawah-sawah, terutama setelah musim panen. Nah, ini bumbunya, bumbunya sedap sekali. Ya, selanjutnya setelah bau wangi dimasukkan genjernya. Nah, genjernya dimasukkan pelan-pelan. Setelah itu diaduk-aduk, dibalik-balik. Kemudian garamnya secukupnya. Ya, setengah sendok makan. Kemudian penyedapnya. Nah, itu adalah penyedapnya. Ya. Ya, setelah itu dibalik-balik, ditunggu sebentar. Ya, ditunggu sampai betul-betul masak. Nah, ya, ini kerjasama yang kompak antara suami dengan istri. Suami yang mengkonten, yang mengkamera, memvideo. Nah, istri yang memasak. Ya, ditutup sebentar, tujuannya supaya cepat masak. Ya. Ya, ini ditutup mungkin tidak begitu lama, ya, karena supaya warnanya tetap segar, ya. Nah, supaya warnanya tetap segar. Ya. Iya, wangi, baunya mantap, ya. Ya, ini adalah genjer yang masih sangat segar karena baru saja dipetik dan langsung dimasak. Ya. Nah, ternyata, nah ini sudah masak. Ya, ini genjernya sudah masak. Nah, coba agak dibalik, mah, biar kelihatan lombok-lomboknya itu. Ya, mantap kan? Nah, ini mantap. Ya, mantap, sudah masak. Oke, selamat menikmati. Ini adalah genjer karya istri. Terima kasih, istri. Baik, ini adalah genjer yang baru saja dimasak, yang dimana genjer itu banyak sekali manfaatnya karena genjer itu termasuk sayuran yang banyak mengandung protein.
Ada beberapa manfaat yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah membantu mengatasi anemia. Ya, anemia atau kekurangan darah itu bisa dibantu dengan cara mengkonsumsi genjer. Ya, yang kedua adalah menjaga sistem imun atau kekebalan tubuh. Ya, karena di dalam genjer ini banyak mengandung vitamin A dan vitamin C sehingga sangat baik untuk menjaga imun tubuh kita. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya adalah membantu proses pencernaan, ya. Jadi apabila ada saudaraku yang mengalami masalah pencernaan, bisa dibantu dengan mengkonsumsi genjer. Bagi kita yang sehat, genjer juga sangat baik untuk dikonsumsi sehingga kita tidak terjadi masalah pencernaan. Kemudian berikutnya juga adalah menurunkan kolesterol. Nah, jadi genjer ini bisa dimanfaatkan untuk menurunkan kolesterol karena di dalam genjer ini banyak mengandung vitamin C. Kemudian yang berikutnya adalah meremajakan sel-sel tubuh. Ya, sel-sel tubuh yang rusak itu bisa diremajakan, bisa dibantu dengan mengkonsumsi genjer. Kemudian yang kedua adalah menjaga kesehatan tulang. Ya, jadi genjer ini juga bisa digunakan untuk membantu kesehatan tulang karena di dalam genjer banyak mengandung kalsium, di mana kalsium itu adalah zat yang digunakan untuk pembentukan tulang. Kemudian yang berikutnya adalah bisa untuk menambah nafsu makan karena banyaknya protein yang terkandung di dalam genjer, sehingga genjer itu sangat baik untuk menambah nafsu makan. Oke, mari kita coba bagaimana rasanya genjer itu. Mari kita konsumsi, kita nikmati atau kita rasakan bagaimana nikmatnya tumis genjer. Ya, ini adalah tumis genjer dan bisa kita coba ya. Kemudian ini nasinya putih. Nasi ini adalah hasil panen sendiri. Ya, berasnya putih dan nasinya pulen. Ini adalah nasi dari beras sentana. Nah, kemudian ini juga panen sendiri. Di mana pada saat setelah panen padi biasanya di sekitaran sawah atau di dalam sawah itu banyak sekali tumbuh genjer. Sekarang genjer ini sudah kita masak, kita tumis. Ya. Nah, ini. Ini adalah tumis genjer yang banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita. Ya. Jadi dengan mengkonsumsi genjer ini, insya Allah tubuh kita akan sehat karena ini baik, ini adalah genjer yang baru saja dimasak, yang dimana genjer itu banyak sekali manfaatnya karena genjer itu termasuk sayuran yang banyak mengandung protein. Ada beberapa manfaat yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah membantu mengatasi anemia. Ya, anemia atau kekurangan darah itu bisa dibantu dengan cara mengkonsumsi genjer. Ya, yang kedua adalah menjaga sistem imun atau kekebalan tubuh. Ya, karena di dalam genjer ini banyak mengandung vitamin A dan vitamin C sehingga sangat baik untuk menjaga imun tubuh kita. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya adalah membantu proses pencernaan, ya. Jadi apabila ada saudaraku yang mengalami masalah pencernaan, bisa dibantu dengan mengkonsumsi genjer. Bagi kita yang sehat, genjer juga sangat baik untuk dikonsumsi sehingga kita tidak
terjadi masalah pencernaan. Kemudian berikutnya juga adalah menurunkan kolesterol. Nah, jadi genjer ini bisa dimanfaatkan untuk menurunkan kolesterol karena di dalam genjer ini banyak mengandung vitamin C. Kemudian yang berikutnya adalah meremajakan sel-sel tubuh. Ya, sel-sel tubuh yang rusak itu bisa diremajakan, bisa dibantu dengan mengkonsumsi genjer. Kemudian yang kedua adalah menjaga kesehatan tulang. Ya, jadi genjer ini juga bisa digunakan untuk membantu kesehatan tulang karena di dalam genjer banyak mengandung kalsium, di mana kalsium itu adalah zat yang digunakan untuk pembentukan tulang. Kemudian yang berikutnya adalah bisa untuk menambah nafsu makan karena banyaknya protein yang terkandung di dalam genjer, sehingga genjer itu sangat baik untuk menambah nafsu makan. Oke, mari kita coba bagaimana rasanya genjer itu. Sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengandung selera makan, ya. Kalau melihat sayuran seperti ini, maka selera akan bertambah. Ya, ini adalah genjer, tumis genjer, ya, sebagai lauk untuk makan nasi, untuk sarapan, ya. Sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Bertani Itu Nikmat. Nikmatnya luar biasa. Sahabatku semuanya dimanapun berada, tidak lupa kami doakan semoga sahabatku semua sehat walafiat bersama keluarga. Edisi kali ini adalah tentang memasak, ya, yaitu memasak genjer. Nah, genjer adalah termasuk tanaman liar yang tumbuh setelah panen padi. Biasanya banyak sekali tumbuh genjer. Nah, bagaimana cara memetiknya dan bagaimana cara memasak genjer? Mari kita ikuti tayangan-tayangan berikut ini. Oke sahabatku semua, ini adalah tanaman genjer. Tanaman genjer bentuknya seperti ini. Daunnya lebar-lebar dan biasanya tumbuh setelah padi dipanen. Banyak sekali tumbuh. Ini termasuk tanaman liar, ya, tapi manfaatnya banyak sekali. Yang pertama, genjer ini kalau banyak bisa dijual, ya, bernilai jual yang cukup lumayan, dan bisa juga untuk dikonsumsi, yaitu dimasak, ya. Ini adalah genjer. Nah, genjer ini yang diambil adalah bunganya dan daun yang muda, ya. Daun yang masih muda dan bunga-bunganya, contohnya ini. Nah ini, ya, yang seperti ini adalah bagus, ya. Ini adalah bunga genjer, ya. Kemudian yang muda, nah ini yang muda seperti ini. Nah ini adalah yang mesti diambil, yang bisa dikonsumsi, ya, seperti ini, ya. Mari kita ikuti bagaimana cara mengambilnya secara lebih banyak, ya, karena nanti akan kita masak, ya. Ya, tanaman genjer ini tanaman yang mudah hidup di persawahan. Biasanya akan hidup subur saat
setelah panen padi. Setelah panen padi biasanya akan banyak sekali tumbuh genjer. Ya. Ini adalah genjer yang diambil.
Oke, cara memetik genjer cukup mudah, yaitu dipetik bagian yang muda seperti ini, kemudian yang berbunga seperti ini, tinggal menarik saja, ditarik. Nah seperti ini, cukup ditarik. Nah ditarik. Nah ya, ini adalah cara memetik genjer. Jadi genjer itu yang dikonsumsi adalah yang muda. Yang muda seperti ini. Kemudian yang bunga yang masih muda juga seperti ini. Nah ini adalah genjer yang siap untuk dimasak ya. Nah, bagaimana cara memasaknya? Nanti kita ikuti video-video selanjutnya. Oke, selanjutnya genjer ini akan kita bawa pulang karena masaknya di rumah ya. Supaya tidak rusak, maka perlu ditata yang rapi, dibungkus pakai daun pisang. Tujuannya supaya tetap segar. Ya, ini adalah genjer yang akan kita masak. Yang pertama adalah pucuknya seperti ini, dan yang kedua adalah bunganya yang masih kuncup ya. Nih. Ini supaya tetap segar, maka perlu dibungkus pakai daun pisang. Karena masaknya di rumah, maka perlu ditata yang rapi supaya tidak rusak. Disamakan ujung atasnya, yang penting ujung atasnya ini disamakan ya, supaya tetap rapi. Oke ya, langsung dilipat ya. Ya, oke. Inilah genjer yang akan kita masak. Dan bagaimana cara memasaknya? Mari kita ikuti video berikutnya.